pertama saya melihat memang yang dilakukan pemerintah ini semacam shock terapi ya, karena kalau kita lihat dari data ya, memang tidak semua produsen batu bara itu memenuhi ketentuan DMO. Ya, ketentuan DMO itu untuk memasok 25% dari produksi untuk pasar dalam negeri dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu $70 per ton tadi. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri karena kalau kita lihat sekarang jumlah pelaku usaha batu bara itu 67 gitu ya, PKP 2B, dan lebih dari mungkin sekitar 600 ya, IUP ya, pemilik izin usaha pertambangan. Nah, tapi kalau kita lihat memang memasok batu bara ke pembangkit-pembangkit PLN maupun swasta itu memang bukan perkara yang mudah. Kenapa tadi yang saya katakan ada beberapa faktor ya yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, mungkin kalau untuk PKP 2B tidak terlalu sulit, tapi untuk IUP yang jumlah sampai 600-an itu belum tentu pasok batu bara yang diproduksi itu memiliki kualitas yang sama dengan yang dibutuhkan oleh PLN. PLN ini membutuhkan batu bara pada kalori 4.200 sampai 5.300 ya, 5.300. Nah, itu yang dibutuhkan oleh PLN. Nah, tidak seluruhnya bisa matching dengan itu. Yang kedua juga tadi kaitannya kalau mereka memproduksi mungkin 25% itu terlalu kecil ya, dan tidak semua memiliki fasilitas atau logistik infrastruktur yang juga mendukung. Jadi memasok itu ada, tadi saya katakan tantangan logistiknya berat untuk melaksanakan kewajiban DMO tadi. Dan ini yang membuat kalau kita lihat data pemerintah itu mengatakan lebih dari 400 IUP itu yang tidak memenuhi ketentuan batubara, dan mengawasi ratusan ini tidak mudah gitu. Itu realitas yang ada di lapangan. Jadi solusinya memang kalau kalau kita bilang jangka panjang itu adalah yang harus dipastikan perlu ada upaya untuk memasok tadi. Nah, mungkin saran saya yang perlu dipikirkan mekanisme di mana kewajiban pasok itu misalnya ya diberikan kepada PKP 2B. Tapi yang IUP ini dicarikan mekanisme lain gitu ya, di mana mereka tetap bisa memenuhi kewajiban yang DMO yang 25%. Nah, yang kedua yang menurut saya faktor krusial juga itu menentukan itu adalah disparitas harga antara harga demo dengan harga pasar. Harga batubara acuan ditetapkan Kementerian SDM pada tahun lalu itu bahkan bulan Oktober kalau nggak salah itu mencapai $250 per ton. Itu harga batubara tinggi-tinggi. Sementara harga batubara domestik itu $70 per ton. Disparitas ini yang menurut saya sih juga membuat agak enggan ya pengusaha batubara itu untuk memasok di dalam negeri ya, belum lagi nanti secara bayar, waktu bayar PLN dan lain-lain, sehingga dan mereka punya kepentingan untuk profit taking ya. Jadi ini realitas juga yang harus dipahami. Nah, menurut saya disparitas harga ini perlu dipertimbangkan. Nah, kalau tadi kaitannya dengan yang saya usulkan di awal, bisa saja misalnya PKP 2B ya itu dipenuhi harus memasok 25% dari kebutuhan batubara nasional, lalu kemudian sisanya katakan ya ditambah 10-15%, tapi harganya bukan fix harga DMO. Jadi misalkan harganya bisa disesuaikan dengan harga pasar atau diindeks. Tapi ini membuat harga pasokan batubara menurut saya sih menjadi lebih aman. Tapi yang ketiga yang harus dipastikan tadi saya dengan yang dilakukan yang disarankan oleh Pak Arto dalam jangka panjang, kita harus melakukan diversifikasi karena 65% pasokan listrik Indonesia bergantung pada batubara itu kita lihat saat ini menciptakan ketidakamanan. Ya, energy security kita terganggu karena bergantung sangat besar kepada batubara yang ini adalah satu komoditas yang diperdagangkan dan harganya sangat fluktuatif, dan tadi faktor cuaca itu menjadi sangat penting. Kita lihat tahun lalu itu ya daerah tadi dikatakan juga bahwa target produksi batu bara tahun ini tahun lalu 2021 hanya terpenuhi 86-87%. Salah satu faktornya adalah karena faktor cuaca. Kita tahu tahun lalu ya Kalimantan Selatan, salah satu produsen batu bara terbesar, itu mengalami kondisi cuaca buruk ya sampai banjir berbulan-bulan yang itu mengganggu produksi batu bara. Jadi diversifikasi energi itu menjadi salah satu solusi jangka panjang. Oke, solusi jangka panjang dan tentunya ini juga ada PR-PR lanjutan begitu ya Pak Fabi. Nah, saya akan beralih lagi begitu ke Pak Arthur, seperti apa Pak? Tadi
terkait dengan disparitas harga DMO begitu ya dan harga global ini memang jauh sekali begitu untuk komoditas batu bara sendiri. Dari IPP sendiri seperti apa melihatnya, Pak Arthur? Ya, memang faktor harga sangat penting ya. Jadi kita lihat disparitas harga ini menjadi faktor yang kadang menjadi sesuatu hal yang menjadi kurang menarik untuk para pelaku usaha penambangan dalam hal memenuhi kewajiban DMO-nya, karena memang selisih harganya terlalu jauh. Dan juga memang tadi, mungkin selain dari faktor harga, yang paling penting adalah bahwa ada beberapa kualitas batu bara yang dihasilkan di Indonesia itu yang juga tidak cocok dengan kondisi pembangkitan boiler yang dibutuhkan untuk batu bara nasional. Jadi memang ini harus dipastikan saja bahwa memang ada kecocokan atau kesesuaian produk yang dibutuhkan untuk listrik dan juga produk yang dihasilkan dari tambang. Jadi tidak bisa berlaku yang sifatnya sapu jagat gitu loh. Pokoknya seluruh izin penambangan itu wajib memasuk kepada nasional. Memang secara prinsip seperti itu, tapi harus dicarikan bentuk-bentuk kompensasi lain apabila kualitas produknya tidak cocok. Nah, dari sisi pembangkitan itu menurut saya PLTU wajib memiliki kontrak yang juga mempunyai pasokan yang lebih dari satu. Jadi dia mempunyai diversifikasi dari sumber pasokan batu baranya. Jadi hanya tidak tergantung apabila yang satu pencapaian produksinya kurang, dia juga mempunyai pemasok lain. Dan ini juga kembali lagi kepada faktor komersilnya. Apakah kontrak itu bersifat jangka pendek atau jangka panjang, dan juga apabila bisa dilakukan kontrak yang sifatnya harganya mungkin fix dan juga kontrak yang sesuai pasar. Jadi misalnya persentase terhadap harga batu bara saat ini. Dan itu tentunya akan menjadi sesuatu yang menarik dan juga Oke, memancing para pelaku pemasok batu bara oke. untuk tetap melakukan komitmennya dalam pemenuhan batu bara nasional.